Di dunia ini, itu adalah rahasia yang hanya dapat digunakan oleh orang-orang dari garis keturunan yang dipilih. Ini adalah hukum alam yang tak terbantahkan. Orang miskin tidak pernah bisa berharap untuk menggunakannya. Dalam dunia yang didominasi oleh seleksi alam, anak itu berbaring di wajahnya sendirian. Anak itu berbaring, dan 2 orang dewasa berada di atasnya dengan tinju mereka ketat. Mereka menyebutnya tikus karena dia berani menghias makanan mereka. Saatnya membayar tagihanmu. Salah satu orang dewasa menendang perut anak itu. Yang kedua juga bergabung dengan bisnis yang menyenangkan. Anak itu berpikir ketika ia memutuskan mencuri, ia siap untuk mati. Dia begitu lapar bahwa di hari lain ia tidak akan pernah membutuhkan makanan lagi. Dia banyak bicara, lelah memukulinya. Salah satu penyerangnya bertanya apa dia punya alasan atas perbuatannya. Anak itu mendongak dan berpikir dunia itu kejam. Sementara yang lain tinggal di rumah yang hangat, dia dan anak yatim lainnya harus hidup dekat kematian setiap hari. Para bangsawan adalah apa yang mereka sebut orang diberkati sejak lahir. Anda tidak akan pernah tahu seperti kehidupan. Sejak ingat, semua makanan yang dilihatnya adalah limpahnya. Dia selalu siap untuk itu. Orang-orang yang memukulinya sekarang bisa dengan mudah membunuhnya. Dia lelah, tapi dia lelah kalah. Anak itu memutuskan dia tidak akan lari lagi. Dia tidak akan lari dari dunia lagi. Tiba-tiba, semua energi negatif yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. 2 orang dewasa terbang beberapa meter dan meledak dinding bangunan. Mereka terkejut, apakah itu benar-benar sihir? Tapi sihir hanya tersedia untuk bangsawan. Bagaimana bajingan itu bisa menggunakannya? Anak itu sendiri juga terkejut. Apakah itu benar-benar ajaib? Tentu saja, hanya bangsawan yang bisa menggunakan sihir. Tapi dia mendengar tentang kasus di mana rakyat jelata tiba-tiba mendapatkan kemampuan magis. Salah satu orang dewasa bertanya anak itu apakah dia keturunan terkutuk. Anak itu tidak menjawab, tapi dia turun trotoar dan kiri. Dia tidak memiliki rute tertentu, hanya berlari membabi buta langsung ke dalam kegelapan. Sesuatu mengatakan kepadanya jika ia tertangkap lagi, kemudian di sebelah kanan, ia akan menghilang. Di luar semakin dingin, cahaya itu gelap di mata anak itu dan kepalanya kabur. Dia duduk di dinding bangunan, berpikir itu adalah bagaimana itu akan berakhir. Jadi seorang pria dengan pakaian mahal datang kepadanya. Dia melihat anak itu dan mengatakan dia memiliki mata yang baik, tapi dia tampak menyedihkan, malnutrisi, bentuk lain dari luka bakar. Mungkin selain itu, hilangnya perasaan jari perasaan. Tulang rusuk patah. Pria itu mendesah dan mengatakan pada anak itu ya memiliki 2 pilihan dan itu adalah pilihannya. Dia bisa mati di sisi jalan seperti lumpur terakhir, atau dia bisa pergi bersamanya dan hidup seperti pembunuh. Dia tidak tahu apa yang dimaksud pria itu dengan pembunuh. Tapi jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa jika ia tinggal di sini di bawah langit musim dingin, ia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Anak itu berjuang untuk mencapai yang tidak diketahui. Dia bilang sepertinya mereka sudah sepakat dengannya. Jadi dia bertanya apakah dia punya nama. Pria itu sangat gigih dan langsung. Dia tahu suara anak itu hilang, tapi dia tetap meminta namanya. Batuk, anak itu hampir tidak memanggil namamu, Ars. Orang asing itu menahannya dan mengatakan bahwa mulai hari ini dia adalah anakmu. Jika orang tua itu tidak menemukannya hari itu, 10 tahun yang lalu, dia akan mati di jalan. Dan sekarang Ars Filsar bekerja dalam bayangan kota seperti penyihir. Hal ini dapat ditemukan di mana baunya darah dan didominasi oleh asap, waktu, tempat itu tidak penting baginya. Mengikuti perintah untuk membunuh orang asing adalah kehidupan baru yang diberikan kepadanya oleh orang tua itu. Tempat ini adalah Perikinos, kota gelap, kota misterius yang ditutupi kegelapan dan tersembunyi dari sinar matahari.
Tutup jalan-jalan yang ditutup oleh gedung-gedung tinggi, seperti nikmati membiarkan hanya sekilas kecil cahaya. Menciptakan suasana mengancam, di sini waktu berlalu berbeda, seolah-olah ditangkap oleh serangkaian gang tak berujung. Masing-masing yang tampaknya menyebabkan kekosongan tak terbatas, bayangan gelap seperti makhluk hidup, menyembunyikan rahasia kota, dan menyembunyikan ketakutan manusia terburuk dan keinginan. Perikinos telah menjadi tempat di mana sulit untuk membedakan antara baik dan jahat, di mana garis antara moralitas dan ketidakmoralan menghilang. Malam abadi kota ini mengubahnya menjadi tempat di mana ilusi menjadi kenyataan dan kenyataan menjadi ilusi. Jika Anda mendengarkan dengan seksama, Anda dapat mendengar bisikan bayangan yang membawa percakapan, perjanjian, dan intrik. Setiap sudut kota menyimpan rahasia, menjaga warga dan pengunjung dalam penjagaan, dan siap untuk menghadapi kegelapan mengintai dalam hati mereka sendiri. Kualitas manusia terberumit kota ini melalui dan untuk menjaga ketertiban publik. Mereka membuat kontrak dengan aliansi tertentu penyihir tanpa nama. Gregory Scanner tidak akan pernah berharap untuk terpojok secepat itu. Dia 38,0 ganda, 2 bintang bangsawan dengan koneksi dalam bisnis budak ilegal. Meskipun ia sudah ditangkap 4 kali, selalu menghindari hukuman, berkat asal-muasal mulianya. Orang itu lebih pantas berada di daftar kepentingan serikat. Gregory duduk di kursi yang ramai di kantornya, merokok cerutu dan melihat dengan seksama pada pria di depannya. Dia adalah orang Nighthawk. Dia tahu itu. Dia menghilang ke dalam kegelapan tanpa meninggalkan jejak ketika pekerjaan dilakukan. Itu sebabnya dia punya julukan. Ini sangat cepat dan sangat tenang. Seorang pembunuh dengan surat perintah nyata. Arsvilsar menjawab dengan tenang bahwa sebenarnya mereka memanggilnya Nighthawk. Tapi dia tidak suka julukan itu. Seorang pembunuh yang sangat baik melakukan pekerjaannya dalam privasi total. Dan segera setelah ia mendapat julukan itu, ia menyadari itu masih terlalu hijau. Gregory Scanner mengangkat tangannya dan mengatakan dia mendengar Nighthawk membunuh korbannya dalam sekejap. Dia menyarankan bahwa si pembunuh selesai lebih cepat. Gregory Scanner tahu Nighthawk telah datang kepadanya dan itu adalah nasib buruk. Itulah akhir keberuntungannya. Sementara itu, Arsvils punya firasat buruk. Sudah dalam pikirannya sejak ia masuk ke ruangan ini. Gregory Scanner adalah seorang bangsawan diamati oleh organisasi. Jadi di mana penjaganya, orang ini suka drama. Sepertinya dia di penjara. Seolah-olah ia mendengar pikirannya, penjaga bersenjata pistol memasuki 4 arah ruang. Mereka tidak bisa membiarkan tuan mereka mati. Pria bangsawan cerdas menyembunyikan penjaganya untuk saat ini. Senyum yang indah menyentuh bibir Arsvilsar. Memperkuat sihir dan kulit baja membantu kaum muda. Deal dengan scanner Gregory pengawal. Lagi pula, tidak perlu menggunakan sihir mega pretensius untuk membunuh seseorang. Hanya 9 mm memimpin melakukan pekerjaan yang besar. Gregory Scanner tidak terkesan dengan kematian 4 penjaga. Dia bersandar di sofa dan mengatakan itu tampak seperti itu. Semua yang terkenal Knight bisa lakukan, sayang sekali. Tiba-tiba pistol datar muncul di tangannya, tapi Arsvils siap untuk perubahan tersebut. Jika perangkap yang tingkat itu bisa membunuhnya, maka ia tidak akan mampu bertahan di dunia ini selama 10 tahun. Pistol Gregory Scanner mungkin di tangan dari Nighthawk yang laras ia tempatkan terhadap dahi bangsawan itu. Para bangsawan bersiul dalam kemarahan bahwa Ars hanya anak nakal. Pemuda itu setuju dengannya. Dia bilang seperti ini. Kepala Gregory Scanner tertembak jatuh pincang di sofa mahal. Rahasia paling intim di dunia ini adalah bahwa hanya yang terpilih dari garis keturunan dapat menggunakan sihir. Orang miskin tidak pernah berharap untuk menggunakannya, tapi garis keturunan terkutuk adalah pengecualian.
Suara kering dari tembakan menyentuh atas jalan sepi dari Perikinos, yang menandai akhir misi Ars Filsar di rumah Gregory Scanner. Ars meletakkan pistol ke bawah dan berpikir itu di sini, dia hanya tinggal untuk keluar dari sini. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran sihir. Bala bantuan telah tiba di ruangan. Dia adalah anggota penyihir Guild Siaka bernama Buffalo. Ars bilang itu tidak perlu. Mereka pergi. Kota gelap Perikinos adalah kota khusus. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan pun memberikan nama lain kepada kota ini, yaitu kota yang tidak ada malam hari. Di kota berwarna hitam ini, semua orang bisa hidup sesuka mereka. Kota gelap Perikinos menjadi semacam fenomena anomali, ajaib ditambang oleh esensi kegelapan. Ini adalah tempat di mana agitasi terus-menerus bahkan dalam gelap jam. Seolah-olah penduduk kota telah menandatangani kontrak dari waktu ke waktu, sehingga mustahil untuk memperlambat. Kota ini tidak tahu di malam hari. Jalan-jalan yang menyangkan cahaya, cat pucat dan lentera berkilau yang melemparkan mereka bayangan atas fetish bangunan. Ada suasana kebasan dan ekspresi diri. Perikinos menjadi perlindungan bagi mereka yang menolak standar konvensional dan jelas memilih jalan individualisme. Di kota ini, ras, kebangsaan, atau usia tidak masalah. Di sini, semua orang bisa memakai fantasi misterius mereka sendiri. Berbaur dengan topeng umum dari kota gelap, klub malam dan bar misterius menarik jiwa-jiwa yang penuh kasih dengan daya tarik mereka. Memberi mereka kesempatan untuk tersesat dalam taribayan bayangan dan menikmati saat-saat abadi. Kota gelap menarik seniman, filsuf, dan mereka yang mencari inspirasi dalam kedalaman jiwa mereka. Namun, ada bahaya di balik semua kebasan ini. Gelap Wanes dapat menemukan kepatuhan mereka antar mereka yang berusaha untuk hidup keluar dari hubungan sosial. The Wizard Guild, di bawah kontrak dengan pemerintah kota, memastikan bahwa gairah gelap tidak melampaui kendali, dan bahwa setiap orang dapat menikmati kebebasan mereka tanpa menjadi mainan di tangan kegelapan. Ars Filsar dan Sayaka bergerak sepanjang jalan kota ini setelah meninggalkan Kepi. Bible bertanya, "Itu sebabnya kau masih menggunakan senjata api? Bukankah lebih mudah bagi penyihir seperti dia untuk mengakhiri mereka dengan sihir?" Pemuda itu menjawab bahwa kepadanya senjata hanyalah sampah, tetapi menggunakan sihir. Ia meninggalkan jejak dimanapun ia menggunakan mereka. Ars Filsar mengatakan ia juga menemukan sihir sangat praktis. Yang Anda butuhkan adalah tubuh Anda, dan setelah beberapa sesi pelatihan, itu akan menjadi jauh lebih berguna daripada senjata apapun. Energi ajaib adalah konsentrasi informasi pribadi, jadi dia lebih baik pergi sesedikit mungkin. Selain itu, mengandalkan sihir untuk melakukan pembunuhan adalah sesuatu dari masa lalu. Penelitian sihir modern untuk membunuh sekarang lebih seperti bisikan iblis. Jadi Sayaka melihat burung logam aneh di udara. Dia bilang, apa itu? Ars Filsar menjawab, itu senjata ajaib canggih, perangkat pelacak otomatis. Cari jejak sihir dan mengejar target dengan menahan diri. Dia menyarankan bahwa perangkat ini mengikuti energi ajaib Sayaka. Bible mengatakan tidak ada yang akan peduli jika ia menembak mereka. Ars Filsar mencatat bahwa pernyataan ini diharapkan dari seseorang yang bergabung dengan serikat di usia muda. Energi ajaib dari bola api terbang menuju burung-burung, namun beberapa berhasil melarikan diri magi Sayaka. Ars Filsar melihat mereka tidak akan pergi jauh jika mereka terus menyerang mereka dari depan. Sayaka bertanya bagaimana dia akan menyingkirkan mereka. Ars menjawab bahwa itu tidak masuk akal. Mereka bisa merasakan energi ajaib mereka. Jika hal ini berlangsung, dia tidak akan pernah memukul mereka, jadi cara tercepat adalah menggunakan keahlianmu untuk melawan mereka. Target berjarak 100,0 meter. Ars Filsar menarik pistol dan mengatakan ini adalah metode yang paling dapat diandalkan. 2 peluru pertama diisi dengan energi ajaib,
Mereka dibutuhkan untuk membuat target bergerak ke arah yang ia butuhkan untuk pergi. Senjata-senjata ini sangat sensitif terhadap energi magis dan dapat dengan mudah menghindari serangan magis. Tapi tanpa itu, mereka berubah menjadi sampah bodoh. 6 lainnya adalah peluru biasa ditembakkan untuk membunuh. Sayaka seru bahagia bahwa itu hanya luar biasa. Ars Filsar menghancurkan 6 burung sekaligus. Pemuda itu menurunkan pistolnya dan mengatakan bahwa kentut menyedihkan ini memiliki hak untuk ada. Tersembunyi di kedalaman kota gelap, kedai Yggdrasil untuk wisatawan telah populer dengan banyak anggota serikat. Di dalam, suasana berisik dan menyenangkan. Ars Filsar duduk di meja dengan ayahnya. Orang tua itu berkata, dengan penuh cinta melihat pemuda itu, bahwa dia membaik dan baik akhir-akhir ini. Ars melihat ayah sudah cukup mabuk. Namanya Genos Filsar, dia membelai pemuda di bahu dan mengatakan bahwa bahkan atasan bingung tentang tujuan hari ini. Dia menyatakan keyakinan bahwa mereka akan senang Genos Filsar bekerja sebagai penghubung antara organisasi dan negara. Dia juga bekerja sebagai pembunuh dengan nama Gold Lion, tapi memutuskan untuk pensiun untuk melatih Ars Filsar. Genos mengatakan kepadanya itu sudah 10 tahun sejak ia mulai bekerja. Aristokrat, bangsawan, pesulap, dan bahkan satria suci. Dia membunuh begitu banyak orang dalam 10 tahun dengan suara mabuk. Orang tua itu bertanya apakah ia yakin berapa banyak orang ia telah membunuh. Pemuda menjawab bahwa ia telah kehilangan menghitung untuk waktu yang lama dan bertanya kapan pekerjaan berikutnya akan. Setelah minum seteguk gelasnya, Genos menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan menyerah perintah untuk sementara waktu dan mengirimnya ke sekolah. Ars Filsar terkejut bertanya mengapa ia memutuskan untuk melakukan hal ini. Orang tua itu menjawab bahwa tidak ada yang lebih baik daripada menjadi penyihir jika ia tinggal di kota ini. Reputasi adalah kunci kesuksesan menurut perusahaan besar. Ngomong-ngomong, Sayaka sudah menerima SIM. Dia pesulap berlisensi sekarang. Ini juga berarti mereka percaya kepadanya kurang dari Sayaka. Orang tua itu mengatakan bahwa insiden itu 3 tahun yang lalu. Semakin sulit bagi mereka untuk menemukan pekerjaan. Organisasi anti-pemerintah terbesar di Dark City adalah Reverse Crown. Kemarahan bertahan oleh tindakanmu 3 tahun yang lalu masih tetap dalam hati banyak orang. Setelah kejadian itu diselesaikan, Corona terbalik perlahan-lahan mulai menghilang sampai benar-benar menghilang. Yang pada gilirannya membantu meningkatkan keamanan dalam Black City. Dunia ini mendekati lama ditunggu tenang. Pada tingkat ini, magis tanpa lisensi seperti dia bisa kehabisan uang. Ars Filsar bilang dia menolak. Dia sudah lupa bahwa ia hanya 15,0 dan anak-anak paling normal pada usianya pergi ke sekolah. Orang tua itu melihat anaknya dan mengatakan itu bukan permintaan, itu perintah. Dia tidak bisa menolak. Ars menutup matanya. Kerugian utama dalam organisasi, perintah mutlak dan tidak dibahas. Saat ini, Genos mulai menganiaya klien. Ars Filsar pikir orang tua itu sudah mabuk. Dia harus mengurus pemabuk itu. Pelayan menunjukkan kepada orang tua bahwa ia mengganggu klien lain dengan perilakunya. Genos melompat keluar dari kursi dan memukul gadis di wajah. Dia berteriak bahwa tidak peduli di mana ia pergi, mereka membencinya hanya karena ia adalah orang biasa. Bukankah dia orang biasa juga? Dia bahkan tidak mendapatkan layanan yang tepat karena dia bukan seorang bangsawan. Gadis itu mencoba untuk membenarkan dirinya sendiri, tapi orang tua itu tidak mendengarnya dan dikirim untuk lebih banyak minuman. Ars Filsar berpikir bahwa di sini adalah lain yang tidak senang dengan statusnya sebagai rakyat biasa. Seperti sering ditemukan di tempat-tempat seperti itu, dunia ini tidak adil. Namun ia menyadari bagaimana perasaannya. Dia tahu tidak ada alasan baginya untuk melampiaskan kemarahannya pada orang lain. Orang tua itu terus berjuang.
Dia bilang tugas mereka adalah menjaga perdamaian dan ketenangan di kota ini. Jadi dia mengambil botol dan memecahkannya di tepi meja dan mengancam semua orang. Ars Evilsard dipaksa untuk menggunakan keterampilan sekolah magis, kekuatan lengan untuk menggulingkan orang tua. Dia meletakkan dia di lantai pembentukan dan memutar lengannya kembali. Orang tua itu memujinya dan mengatakan itu adalah pekerjaan yang baik, bahkan keluar dari jam kerja. Lalu ia mengatakan kepada pemuda bahwa ia telah meninggalkan beberapa kertas di rumah sehingga ia bisa melihat mereka dengan hati-hati kemudi. Kemudian, ini adalah daftar sekolah di mana ia memiliki kesempatan yang baik untuk lulus ujian masuk. Sementara itu, gadis itu berterima kasih Ars atas bantuannya, dan pemuda itu mengucapkan terima kasih untuk makanan. Dia pikir ayahnya tertarik pada masa depan anaknya. Tapi dia sudah mengalami sakit kepala hanya berpikir tentang mulai sekolah atau mengikuti tes. Sudah 2 bulan sejak Gino Vilsard memberikannya. Ini adalah pekerjaan untuk masuk ke sekolah. Musim semi yang benar telah datang saat-saat ketika kehidupan baru berkembang. Ars Vilsard tiba di Midgard. Ibu kota kerajaan terletak dekat Black City. Ini adalah kota terbesar di negeri ini. Ars Vilsard melewati jajalan ibu kota, pergi ke bangunan monumental dari Royal Academy of Magic. Setiap langkah yang saya ambil, saya merasakan energi ajaib mengambang di udara, seperti pertanda pengetahuan misterius dan kekuatan yang tidak diketahui. Wajah utama akademi berdiri di depannya, seolah-olah mengundang dia untuk masuk dan terjun ke dunia sihir. Royal Academy of Magic di Midgard terkenal karena satu-satunya program pelatihan yang termasuk ritual kuno dan teknik modern. Itu adalah tempat di mana sihir menjadi bagian integral kehidupan mahasiswa. Dan siswa memperoleh tidak hanya pengetahuan tetapi juga kemampuan untuk menerapkannya dalam praktek. Dia tiba di Royal Academy of Magic. Dari semua pilihan yang mungkin, ia memilih akademi sihir tertentu. Dan ada 2 alasan untuk itu. Yang pertama adalah harga. Pendidikan di sini 10 kali lebih murah daripada sekolah lain. Untuk sekolah hanya hadir orang kaya. Sangat ironis bahwa semua fasilitas dibiayai oleh pembayar pajak. Di luar gedung akademi, pemuda itu melihat kerumunan besar kandidat yang gugup dan khawatir tentang tes berikutnya. Alasan kedua adalah penempatan lokasi yang sempurna. Berjalan kaki dari ibu kota dan hanya 10,0 menit berjalan kaki dari apartemennya di daerah kumuh sekolah ini. Dengan semua keuntungannya, tidak diragukan lagi menarik sejumlah besar siswa yang menjanjikan. Sepertinya hampir semua petinggi masyarakat berkumpul di sini. Ars Vilsard melihat kerumunan besar di gerbang akademi, berpikir, jadi semua orang di sini adalah seorang bangsawan. Sangat mudah membedakan bangsawan dari rakyat jelata. Mereka yang memiliki medali di kalung adalah bangsawan, dan mereka yang tidak memiliki jelas adalah rakyat biasa. Tentu saja. Ada orang-orang yang memilih untuk tidak menunjukkan mereka dan hanya campuran dengan kerumunan. Tetapi orang-orang seperti biasanya dikaitkan dengan dunia bawah tanah. Tiba-tiba Ars mendengar bahwa beberapa jenis perkelahian sedang direncanakan. Dia mendengar seseorang berkelahi tentang status rendah seorang siswa. Dia tercermin bahwa ia tidak cemas untuk memiliki masalah dari hari pertama, namun dia datang ke tempat kejadian. Para peserta adalah seorang pemuda dan seorang gadis. Pemuda itu menuduhnya sebagai bintang. Gadis itu menentangnya. Apa artinya? Apakah bintang tidak memiliki hak untuk menghadiri akademi? Di mana itu ditulis? Seorang pemuda bangsawan berteriak bahwa itu tidak ditulis di mana saja, tapi dia harus mempertimbangkan titik. Alasan untuk keberadaan kelas bangsawan. Mereka adalah 3 bintang hotel elit dengan wilayah mereka sendiri dan koneksi komersial. Jadi ada 2 hotel bintang, seperti kelas menengah dengan tanah mereka sendiri, dan jauh di lubuk hati, mereka bangsawan bintang tanpa tanah. Tentu saja,
Semua orang di sini adalah 2 atau 3 bintang. Dan dia menambahkan bahwa ini lebih dari sekedar aturan tertulis, ini adalah makna dari tugas mulia. Satu-satunya bintang tidak bisa menyeberangi Lord Delik. Dia pasti tahu tempatnya. Biarkan dia ingat itu dan keluar dari sini. Deluc mendekati gadis itu dan mengatakan bahwa dalam masyarakat ini, bintang-bintang berarti segalanya. Mereka dengan beberapa bintang akan selalu berada di bawah mereka dengan lebih banyak. Dia terkejut bahwa sesuatu yang begitu dasar pergi melalui itu. Ars Filsard sederhana mendekat dan bertanya apa yang telah terjadi. Dan Tuhan berpikir bahwa dia adalah gadis yang sudah ditutup sepenuhnya. Arsu telah dijawab oleh teman gadis itu. Dia bilang dia dilecehkan segera setelah dia sampai di sini. Si pirang luca-luca yang egois sangat baik dalam hal itu. Ars Filsard memahami bahwa orang-orang seperti berpikir dunia berputar di sekitar mereka. Bagi para bangsawan, ini adalah pemikiran umum. Sementara itu, Raja kurang ajar terus mengganggu gadis itu. Dia mengatakan menantang 3 bintang akan keluar dari jalannya. Tapi jika dia menjadi istrimu, mungkin dia punya rencana. Seorang teman berpikir pria ceroboh ini mengambil gadis sebelum ujian. Berapa banyak dia mendapatkan dari dirinya sendiri. Ars Filsard meminta maaf dan memintanya untuk mundur. Dia tidak ingin membuang waktu dalam perkelahian cinta sekarang. Salah satu bangsawan melihat kera anak muda itu. Tidak ada bintang. Para siswa terkejut. Apa yang orang biasa lakukan di sini? Ars Filsard terpaksa berhenti. Apakah dia bertanya apakah orang biasa adalah bawah langkah? Terus terang. Dia pikir semua bangsawan berkumpul di satu tempat adalah fenomena asing. Deluc melihat Ars Filsard dan mengatakan bahwa bahkan orang biasa tanpa bintang berani untuk menyeberang dia. Dia harus tahu tempatnya. Apa yang dia lakukan di sini? Ars bilang dia datang untuk ujian. Itu saja. Bagaimana bisa ada alasan lain? Banyak orang yang marah. Apakah orang ini serius? Orang biasa akan mengikuti tes. Apa itu legal? Dia pikir itu bukan kesalahan mereka hilang. Akademi Kerajaan tidak memiliki distribusi kelas. Ini adalah salah satu dari beberapa sekolah di mana pintu masuk terbuka untuk semua pengunjung. Di atas kertas. Itu benar, tapi kenyataannya. Belum ada orang biasa yang masuk ke sini, dan sekarang orang biasa mengikuti tes. Deluc mengatakan dalam kemarahan bahwa ia tidak pernah mengalami penghinaan seperti sebelumnya. Dia tidak menemukan apapun dari Akademi Suci mereka. Ars Filsard menjawab bahwa ini adalah apa yang dia sebut penghinaan. Dia pasti menjalani hidupnya di inkubator. Deluc dia akan mengajarimu untuk menghormati kekuatan bangsawan. Lalu ia menarik pedangnya, seluruh kerumunan mendukung Tuan dan memintanya untuk menghukum orang sembrono. Beraninya kau menentang aristokrasi. Dia tidak seharusnya di sini. Lepaskan dia. Ars S. Filsard melihat Tuan jahat di mata dan mengatakan dia harus tahu bahwa menggambar pedang di tengah jalan berbahaya. Deluc mengatakan kepadanya untuk tidak mengatakan apa-apa, karena ia adalah orang biasa. Dia akan mengakhirinya sekarang. Ars bertanya kenapa dia tidak mulai. Apakah kaki Anda mendapatkan kaki dingin? Ancamanmu tanpa bermaksud membunuh sangat konyol. Saat raja yang marah menyerang para pemuda dengan pedang siap, dia mengaktifkan keajaiban pesona mantra perlawanan. Ars Filsard mengambil kartu undangan dan 2 jari dan memegangnya untuk menemukan pisau si penyerang. Pukulan Deluc dihentikan oleh kertas kecil ini. Ars diam-diam mengatakan bahwa akademi ini mulia memiliki peran berkualitas tinggi. Dia pikir sihirnya masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang telah terjadi. Bukankah dia ingin mengakhirinya? Kemarahan Deluc telah diperdalam. Dia bertanya berapa lama lagi dia akan membuat badut dari dirinya. Gadis yang dianiaya oleh Deluca tidak bisa mengerti apa yang terjadi sekarang. Pukulan pedangmu di udara. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti.
Tapi satu hal yang dia yakin tentang adalah bahwa orang ini adalah yang terkuat. Deluge bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa melakukan apa-apa. Orang biasa ini memimpin permainan dan sepertinya dia bertahan. Apa yang dia takutkan? Tapi tidak ada gunanya menyeret pertarungan ini. Tuhan telah meluncurkan serangan mematikan. Ars Filsard membuat teknik penguatan jari dan memukul lawannya di telinga. Deluge jatuh di punggungnya. Pedangnya terbang menjauh. Memegang kepalanya di tangannya, ia bertanya, "Kak Ars, apa yang dilakukan?" Pemuda itu menjawab bahwa ia hanya klik. Deluge mencoba untuk bangun, tapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Ars Filsard dengan tenang mengatakan bahwa ia hanya melumpuhkan saluran semilingkarannya, tetapi ia akan segera pulih. Setelah itu, pemuda itu berpikir masalah ini berakhir dan tidak ada alasan untuk tinggal di sini. Dia ingin pergi, tapi dia tertangkap oleh gadis Deluge mengganggu. Daerah di mana Ars Filsard dan gadis itu tinggal disebut area penilaian. Daerah ini dimaksudkan untuk pelatihan. Gadis itu meminta maaf dan meminta pemuda itu untuk memberinya waktu. Dia bilang namanya Rina dan dia ingin berterima kasih atas apa yang dia lakukan sebelumnya. Ars melihat ke mata gadis itu dan tampaknya dia bahwa ia telah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia bilang Rina tidak perlu khawatir. Dia target yang lebih baik, itu saja. Sekarang, Rina teman yang namanya Street datang kepada mereka. Dia meminta pemuda itu untuk menyebut namanya. Dia memperkenalkan dirinya dan bertanya, "Bukankah kalian berdua bangsawan bintang?" Street menjawab bahwa kebenaran adalah bahwa kedua sangat bersemangat sebagai siswa bintang jika mereka benar-benar bisa mengambil ujian. Tapi ketika mereka melihatnya, mereka bisa mengumpulkan keberanian. Ars Filsard bertanya, apakah siswa bintang ditempatkan dalam posisi yang lebih buruk dalam ujian? Rina menjawab bahwa itu benar, hanya dalam kasus yang sangat jarang hanya satu bintang lulus ujian. Ini berarti bahwa untuk lulus, mereka harus menunjukkan hasil yang mengesankan. Pada saat ini ada panggilan tinggi untuk para pemeriksa berkumpul di alun-alun pusat. Itu Profesor Pubahara. Dia memanggil semua kandidat dan dia akan menjadi penguji mereka, dan dengan penuh semangat menunggu keberhasilan mereka di akademi. Akademi ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip meritokrasi, prinsip manajemen. Menurut posisi kepemimpinan harus diduduki oleh orang-orang yang paling mampu, terlepas dari sumber sosial dan kekayaan finansial mereka. Jadi dia tidak akan membawa mereka dengan tes tertulis. Apakah mereka lulus atau tidak akan tergantung pada hasil dari 2 tes praktis. Pemeriksa meminta mereka untuk memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk mereka. Jika mereka bisa mengenai target sihirnya, maka mereka sudah lewat. Jika tidak, maka Anda gagal ujian. Orang tua itu menunjukkan 2 target yang diletakkan di atas batu. Ars Filsard ingin tahu apakah tes ini terlalu mudah. Pubahara dilanjutkan. Setiap orang memiliki 3 usaha, jadi mereka harus mencoba untuk mengaktifkan sihir dan target mereka. Dia yakin setiap pemeriksa bisa masuk. Dalam kata-katanya, banyak bangsawan menanggapi dengan ketidakpuasan. Mereka mengatakan target terlalu jauh dan ujian konsesi terlalu sulit. Ars Filsard ingin tahu omong kosong apa yang mereka bicarakan. Dalam pertempuran nyata, tidak ada target berdiri. Apa gunanya memukul target yang tidak bergerak di dunia pertempuran nyata, di mana dinamisme dan ketidakprediksinya menjadi faktor kunci, tidak ada tempat untuk tujuan permanen. Dalam lingkungan yang keras ini, di mana setiap terdapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Target statis menjadi target mati. Dalam lingkungan pertempuran, kelangsungan hidup sering tergantung pada kemampuan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan menanggapi secara efektif untuk ancaman baru. Memukul target yang bergerak membutuhkan seorang pejuang untuk dapat mendeteksi, menilai situasi, dan bereaksi cepat.
dia benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dalam pikiran bangsawan ini. Namun, pemeriksaan dimulai. Ars-Filzar terkejut dengan persiapan buruk kandidat. Selain fakta bahwa beberapa orang memukul target, masih membutuhkan sekitar 20,0 detik untuk menempatkan lingkaran ajaib. Dalam pertarungan nyata, ini berarti memberikan lawan Anda 20,0 detik persiapan. Ternyata dia melebih-lebihkan kemampuan rekan kerjanya. Para pesulap dari dunia hitam dia dibesarkan di atap profesional dipekerjakan oleh bangsawan peringkat tinggi. Keterampilan tempur anak-anak ini yang tumbuh tanpa mengetahui permusuhan hanya dapat disamakan dengan tahap awal pelatihan sihir. Dua gadis yang paling ditandai adalah Rin dan Ryua. Ars-Filzar berpikir bahwa hanya mereka berdua bisa dianggap dapat diterima. Pemeriksa Bubahara memuji mereka dan menyatakan kesedihan bahwa bakat seperti itu adalah bintang. Ars cek nomor 398,0 adalah ujian terakhir. Wajah Bubahara saat Ars-Filzar memasuki posisi menembak. Tersanjung dalam kemarahan bahwa ia adalah rakyat biasa bodoh yang berani meletakkan kakinya di game ini. Dia mengatakan kepada anak muda dia punya kesempatan. Jika ia ingin melewati tahap berikutnya, maka ia hanya memiliki satu kesempatan untuk lulus tes ini. Bubahara memperingatkanmu. Belum terlambat baginya untuk membatalkan tes dan pergi. Pemuda itu berpikir jika dia mengenai target, semua pelecehan ini tidak akan pernah berhenti. Pada saat yang sama, ia tahu untuk tidak menonjol karena karyanya. Tetapi jika ia ingin lulus, ia harus menunjukkan jumlah yang mengesankan kekuatan. Dia berkonsentrasi dan melepaskan bola api. Semua orang benar-benar terkejut dan hanya yang kejam dan kuat. Ars-Filzar bangga melihat tempat-tempat di mana tidak ada tanda-tanda lingkaran ajaib. Ada murmur kejutan di antara peserta. Ledakan apa itu bola api? Apakah ada yang melihat lingkaran ajaib? Apakah itu sihir tanpa hukum? Tapi itu tidak mungkin. Bukankah itu legenda urban? Ars-Filzar pikir ini bukan sihir. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sihir tanpa menggunakan lingkaran sihir. Tapi sayangnya, tidak ada sesuatu yang mengesankan. Itu hanya sihir biasa yang diaktifkan oleh lingkaran sihir yang normal. Meskipun waktu aktivasi hanya membutuhkan 1/10 detik kibatnya. Siswa ini tanpa pengalaman tempur merasa seolah-olah sihir muncul tanpa lingkaran sihir. Pemeriksa Yubahara bertanya-tanya pada pemuda itu apa yang dia izinkan. Dia tidak hanya akan menipumu, bahkan fakta bahwa ia menggunakan sihir seperti tanpa lingkaran ajaib adalah mustahil. Dia pasti menggunakan semacam trik. Ars-Filzar menjawab bahwa ia masih tidak melihat sesuatu yang memalukan tentang dirinya. Pada akhirnya, dia menyelesaikan tugasnya. Dia percaya bahwa fiksasi pada metode daripada hasil adalah tanda bangsawan. Mantan pemeriksa memerintahkan dia untuk menggunakan sihir dengan benar saat ini. Jika tidak, dia akan didiskualifikasi segera. Ars-Filzar menyadari orang ini ingin dia untuk membangun lingkaran ajaib dengan benar. Nah, kemudian, itu adalah tugas Anda sebagai pembunuh untuk memenuhi permintaan klien Anda. Pertama, ia akan menggambar lingkaran dasar dari bola api sebagai dasar. Lingkaran ajaib ini adalah cara sederhana yang sering dipelajari pemula. Ini akan mengatur kecepatan beban sampai maksimum. Dengan satu set pondasi, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menempatkan lebih banyak mantra di atasnya. Kekuatan maksimum. Bentuk mantra, type tombak, seseorang di kerumunan mendesak orang lain untuk memperhatikan lingkaran ajaib ini. Seberapa besar yang akan dapatkan? Ars-Filzar meminta pemeriksa. Apa lingkarannya cukup besar sekarang? Orang tua itu bilang dia menggertak. Lingkaran ini pasti penuh dengan kesalahan. Dan dia akan menghilang. Anak muda itu berpikir dengan bosan bahwa pemeriksa ini tidak akan mengakui tidak peduli apa. Tapi karena dia bersikeras, dia memutuskan untuk menunjukkan kepada mereka sihir akhir.
Gungnir, ledakan itu begitu kuat sehingga semua tes berada di lantai. Dan ia masih berhasil untuk menghindari bencana berkat fakta Hwae menulis ulang formula pada detik terakhir. Tapi jika tidak, akan ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Bubahara begitu terkejut, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah orang ini benar-benar orang biasa? Pada saat ini, pemuda itu mendekati pemeriksa tua dan bertanya apakah dia bisa menikmati sihirnya. Orang tua dipaksa untuk mengakui baik bahwa ujian nomor 398.0 Ars Filsart telah berhasil lulus tes pertama. Tes kedua, Ars tampak faceto wajah lagi. Setelah lulus tes pertama, Ars Filsart pergi ke ruang bawah tanah akademi. Tes pertama membawa fakta bahwa lebih dari 400,0 kandidat, setidaknya 100,0 yang tersisa. Ada 2 arena bawah tanah di ruang bawah tanah. Tidak ada yang akan berpikir seperti struktur tersembunyi di bawah akademi. Bubahara mengumumkan bahwa tes kedua akan fokus pada pagar. Kali ini mereka akan menggunakan senjata siap untuk melawan satu sama lain. Pemeriksa menawarkan untuk melihat hasil latihan bertahun-tahun, jadi dia memerintahkan semua orang untuk mengambil senjatanya, pedang. Orang tua itu berpaling ke Ars Filsart dan mengatakan bahwa dalam tes terakhir, ia memiliki keberanian untuk mengejek dia. Dia membayangkan bagaimana dia dilatih untuk mengubah sihir api menjadi triknya sendiri. Dia telah melihat beberapa penyihir sakit seperti dia yang baik hanya pada satu hal. Bubahara menyatakan harapan bahwa dia tidak akan malu di tempat, di dunia ini. Tidak ada rakyat jelata yang lebih unggul dari seorang bangsawan. Mereka tidak seharusnya ada. Ars Filsart harus mengakui bahwa kata-katanya tidak jari kebenaran. Setelah itu, orang tua mengumumkan bahwa ia sekarang akan mulai mengumumkan lawannya. Dia mengatakan bahwa siswa dia penamaan sekarang harus mengambil langkah maju. Dia mengumumkan bahwa nomor 398,0 dan nomor 4,0 akan bertarung pertama. Nomor 4 adalah Diluc, dengan senyum yang tidak menyenangkan. Dia mendekati pemuda itu dan berkata dia sangat senang melihatnya di arena ini. Dia tak pernah berpikir bisa mengembalikan kehormatannya dengan cepat melihat arena. Bubahara membuat sambil menunggu orang biasa berani ini untuk ditempatkan di tempatnya. Itu segera jelas untuk Ars Filsart bahwa Diluc ada hubungannya dengan pemeriksa ini. Dari apa yang dia temukan, tampaknya ada celah di sekolah ini berkat banyak siswa yang bisa masuk dengan bantuan suap. Dia 100,0 yakin mereka berdua bersekongkol. Sementara itu, orang tua menyatakan pertempuran terbuka. Diluc segera dimuat. Ars menyadari bahwa pedang itu terputus sehingga mereka tidak bisa dibunuh. Tapi tetap saja, itu masih sepotong besar logam bahwa manusia berayun. Jika dia melebih-lebihkan, dia bisa memiliki masalah serius. Diluc mengundang pemuda itu untuk mencabut pedangnya. Ars Filsart menduga bahwa ini adalah upaya provokasi yang jelas, tapi ia harus berpartisipasi. Ini adalah tes pedang, jadi dia harus menarik pedangnya. Ars lolos kudeta de Diluc, tapi pedangnya sendiri rusak. Sepertinya pedangmu tidak memenuhi standar. Tidak peduli bagaimana Anda menatapnya, pukulan ini tidak cukup kuat untuk mematahkan pedangnya. Seperti yang dia pikir. Diluc tahu dari awal bahwa ini akan terjadi. Dia bekerja dengan pemeriksa dan merusak pedangnya. Sebuah trik berbahaya untuk mengalahkan dia pasti. Seorang bangsawan menglemparkannya di wajah anak muda telah berlatih ilmu pedang sejak ia berusia 5 tahun. Ars Filsart ingat bahwa ketika ayahnya menjemputnya di jalan dan mulai pelatihan pembunuhan, ia adalah usia yang sama. Ars harus manuver untuk menghindari terkena Diluc. Dia menggodanya. Dia berlari seperti tikus. Apakah dia kehilangan keberaniannya melihat keterampilan sejati? Ars Filsart pikir itu benar bahwa ia memiliki sesuatu untuk membual tentang.
Tapi semua ini teknikku akan sedikit digunakan dalam pertempuran nyata. Diluc memberitahu lawannya bahwa itu akan mengakhiri dia di sini dan sekarang. Diluc melemparkan dirinya ke dalam serangan itu. Dia pikir dia akan memilih waktu yang baik. Ars mengambil pistol Diluc dari tangannya dengan pecahan pedangnya dan memukul rahang Diluc dengan keras. Suara benturan bergema di arena seperti guntur di dekatnya Diluc di bawah dampak pukulan perkasa terhuyung-huyung kembali. Terhuyung-huyung oleh kekuatan pukulan. Rahangnya dilempari dengan rasa sakit, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kebingungan. Aku bisa mendengar napas berat Anda. Untuk langkah berikutnya, dia bilang itu artinya putus. Jika dia akhirnya sadar, maka jangan biarkan dia mengulangi kata-kata itu lagi. Ubahara pikir dia tidak perlu senjata untuk mengalahkan lawan. Bahkan dengan pedang yang rusak, ia membuat lawan merasa niatnya untuk membunuh, sehingga kebanyakan orang akan membeku sebagai gantinya. Orang tua itu dipaksa untuk mengumumkan bahwa Diluc dieliminasi, dan Ars Filsard menjadi pemenang duel. Dia senang dia lulus ujian sekarang, tapi apakah dia benar-benar bisa masuk ke akademi? Tentu saja, ia membuktikan kemampuannya. Tapi masih ada bayangan keraguan dalam hatinya. Pokoknya, pemeriksaan masalah akhirnya berakhir. 5 jam setelah ujian masuk, pertemuan itu diadakan di ruang konferensi Royal Academy of Magic. Liara, seorang guru di Royal Academy of Magic, yang meninjau berkas pribadi Ars Filsard, mengatakan bahwa memiliki keterampilan ajaib, meskipun posisinya sangat luar biasa. Ubahara bilang ini tidak masuk akal. Apakah Anda mengizinkan orang biasa untuk menghadiri sekolah dengan pijakan yang sama dengan anak-anaknya? Ini akan merugikan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menerima siswa seperti itu. Pembohong bertentangan dengannya. Orang seperti dia bisa memberikan kehidupan baru ke akademi. Mereka harus menerima. Namun, forum sampai pada kesimpulan bahwa sengketa ini tidak akan menyebabkan apa-apa karena mereka tidak bisa membuat keputusan umum. Menurut aturan sekolah, mereka diwajibkan untuk memilih. 4 anggota dari pertemuan itu untuk dan 5 melawan. Tampaknya masalah bisa dianggap tertutup. Ubahara tampak senang. Bahkan membayangkan orang biasa belajar di akademi ini sangat tidak masuk akal. Liara berpikir bahwa mereka menentangnya adalah sekolah akademi konservatif tua. Dia mendengar bahwa beberapa dari mereka membantu siswa mendaftar untuk suap. Pada saat itu, Ubahara bernapas lega dan menyatakan bahwa setiap orang hanya akan menguntungkan jika semuanya tetap seperti itu. Tapi kemudian Liara berpaling kepadanya dan mengatakan ada orang lain yang pendapat mereka tidak mendengar. Dia berpaling ke direktur dengan permintaan untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia dikenal sebagai anggota Royal Knights, organisasi perdamaian yang dijalankan oleh ibu kota kerajaan. Seperti penyihir bawah tanah, dia memiliki pengaruh yang cukup besar di seluruh dunia. Sekarang semuanya tergantung pada orang itu. Direktur Duke dari Royal Academy of Magic tidak menyukainya dan mengatakan sudah lama sejak dia mendengar nama Filsard. Filsard dari Geno, ksatria suci, dikenal karena eksploitasi legendarisnya. Ada yang bilang dia hanya mengalahkan 100 penyihir tanpa menderita sakit. Lainnya masih mengatakan ia membunuh naga kolosal dengan mantra tunggal. Dan ada banyak cerita tentang kekuatan Geno untuk diceritakan. Tapi tetap saja, suatu hari dia menghilang berdasarkan teori ia diperintahkan oleh pemerintah untuk mulai bekerja di bawah tanah. Banyak orang percaya bahwa ini benar, meskipun tidak ada bukti untuk itu. Direktur berpikir tentang hal itu. Sepertinya mereka akan harus mengungkapkan identitas nyata anak ini. Karena Duke dan Geno adalah kenalan lama. Mereka bergabung dengan barisan Saint Knights pada saat yang sama, dan dalam sekejap mata. Mereka menjadi saingan. Mereka semua menyempurnakan kemampuan mereka dengan harapan saling mengalahkan. Duke mengubah kursinya dan mengumumkan putusannya.
Kecuali sebelum Ars Filser dapat menyampaikan berita kepada ayahnya. Ia bertemu di klub pribadi Parkino, di mana Gianni Filser menyeretnya. Dia benar-benar ingin minum untuk kesuksesan Anda. Ketika mereka duduk, orang tua itu bilang dia terkejut. Saya tidak berpikir dia bisa masuk Royal Academy of Magic. Gadis yang menyajikan makanan ringan juga terkejut. Dia tidak pernah berpikir Natal akan menjadi mahasiswa. Dia berasumsi bahwa semua kepala serikat akan jatuh dari kursi mereka ketika mereka tahu tentang hal itu. Namanya Marion. Dia adalah pembunuh lain dengan pengalaman lebih dari Ars. Dia bekerja di bawah nama Leopard. Tapi baru-baru ini pensiun dari pekerjaan tingkat pertama, bukannya pergi ke spionase. Gadis ini membantu Ars Filser sebagai seorang anak. Saat ayahnya sibuk bekerja, dia mengajarkan dasar-dasar sihir. Gianni bilang Ars tidak ada yang salah dengan kekerasan. Hari-hari trik mewah sudah lama hilang. Tidak peduli apakah dia di bawah tanah atau tidak. Dia kualifikasi. Ini adalah trik untuk kehidupan yang dan damai. Mario melihat bahwa setelah semua, karyanya juga berubah banyak. Bahkan Parkinos telah didinginkan dan dari apa yang telah sebelumnya. Ars Filser ingat bahwa ketika ia bergabung dengan serikat, Parkino adalah tempat dari ilegalitas. Ada pepatah bahwa beberapa orang tidak bisa hidup tanpa kegelapan. Penjahat masyarakat mulai melarikan diri aturan ketat ibu kota dan menetap di sini, dan kota ini telah menjadi app yang menyebabkan kelahiran organisasi sekarang dikenal sebagai Gilda. Diciptakan untuk mengurus pekerjaan yang sangat membingungkan bagi Kagi Ksatria Suci, The Guild juga dikenal dengan nama lain, Royal Decree, yang menunjukkan asal-usul negara. Selama 10,0 tahun terakhir, Guild telah diam-diam bekerja untuk memusnahkan penduduk paling berbahaya Parkinos. Kebanyakan orang takut hanya menyebutkan namanya. Berkat itu, jumlah orang yang melakukan hal-hal yang tergesa-gesa telah menurun. Pada saat ini, ledakan terdengar dan sekelompok orang memasuki restoran melalui lubang patah di dinding. Bos mengatakan semuanya di sini sekarang milik keluarga Bruno. Dia tahu klub ini punya uang. Mereka mengatakan kepada semua klien untuk bersikap baik dan menempatkan semua kotoran mereka di tas. The Wilsar dari Gianni mengatakan kepada anaknya untuk tidak stres. Ars Wilsar berpikir jauh bahwa setiap saat perdamaian bisa suatu hari terganggu berarti. Selain itu, mereka sangat sial. Dia meragukan bahwa mereka mengharapkan anggota guild di lantai 2. Sepertinya para penyerang adalah beberapa jing warna baru. Geng warna seperti ini diberikan kepada beberapa kelompok penjahat yang berkeliaran di Black City. Setiap kelompok bekerja di bawah warna yang berbeda, sering mengenakan pakaian warna yang sesuai. Rupanya, keluarga Bruno memilih blue. Bangun dari kursi, ayah meminta bantuan. Ars Wilsar memakai topeng dan bilang dia bisa melakukannya sendiri. Ars Wilsar meminta Marion untuk menempatkan renovasi restoran di rekeningnya. Gadis itu bilang dia akan melakukannya, tapi hanya hari ini. Setelah itu, pemuda itu mulai berurusan dengan pemerkosa urutan. Mereka tidak mengerti dari mana anak ini berasal. Dalam beberapa menit pertama perkelahian, Ars menyadari bahwa orang-orang ini terlalu kuat untuk orang-orang biasa. Mungkin karena mereka memakai narkoba. Tampaknya mereka juga meningkatkan kemampuan tempur mereka di antara hal lain. Ars Wilsar terus mengalahkan orang-orang jahat, menghancurkan segala sesuatu yang datang ke tangan di jalan. Bahkan jika mereka dibius. Mereka masih warga sipil biasa, dan mereka tidak layak untuk mendapatkan senjata mereka kotor. Itu dikendalikan oleh tinju dan sarana improvisasi. Bandit melihat bahwa orang ini mengenakan topeng dan di kompartemen begitu keras. Itu pasti dia, ini Night Out. Bos mengatakan bahwa dengan kekuatan yang diberikan kepada mereka, tidak ada cara untuk kalah. Ars Wilsar terkejut. Apa yang diberikan kepada mereka dan dengan siapa?
Ternyata beberapa organisasi yang lebih serius adalah di belakang punk ini. Mereka mengira bahwa kewajiban perang itu akan mempercepat kematian mereka. Oleh karena itu, mereka mengatakan, "Mengapa tidak engkau tangguhkan beberapa waktu lagi, hingga kami dapat menikmati apa yang ada di dunia ini?" Dia menyerang masa mudanya dan berteriak padanya untuk membuktikan kematiannya. Tiba-tiba, para bandit melihat Black Hawk menghilang. Ars menyadari bahwa beberapa preman ini bisa menggunakan sihir. Mereka itu tidak lain hanyalah tukang-tukang sihir yang lemah. Akhirnya, orang-orang jahat menyadari mereka tidak bisa mengalahkan orang ini. Mereka memutuskan untuk mundur. Marion shock. "Setelah apa yang kau lakukan di sini, butuh waktu lama untuk membersihkannya." Ars berteriak setelah melarikan diri bandit yang seharusnya tidak memikirkan melarikan diri. Dia tidak mengampuni hidup mereka karena kebaikan. Dia harus mencari tahu siapa di balik invasi. Gadis itu bertanya, apakah raksasa ini akan baik-baik saja jika ia menjalani kehidupan seorang mahasiswa biasa? Orang tua itu bilang dia mulai sedikit khawatir. Orang ini pria sejati, Ars berbisik oleh kejutan. Jadi itulah dia, Gagat dari Brave Stars. Pagi setelah insiden di Dark City, sudah waktunya untuk Royal Academy of Magic Entrance Ceremony. Ars Filsard hati-hati mengikat dasi dalam seragamnya dan berpikir bahwa setelah semua, ia benar-benar akan pergi ke sekolah. Setelah lama memanjat bukit, ia melewati gerbang gym. Ketika ia memasuki aula di mana semua siswa akademi berkumpul, ia melihat bahwa udara terlalu sombong. Dia mulai mencari tempatnya. Seorang gadis melambai padanya dan dia mengenalinya sebagai Riwa. Itu teman Rina. Gadis itu sangat senang bahwa Ars juga lulus ujian masuk. Rina ada di sini juga. Rambut merahnya ditarik kembali ke gaya rambut yang indah yang menonjol di antara siswa. Ars Filsard melihat banyak orang di lorong. Riwa menjawab bahwa itu karena ada tamu lain hadir selain ujian. Anak muda itu bertanya siapa tamunya. Dia menjawab bahwa ini adalah siswa yang telah menerima pengecualian dari ujian masuk. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan pada saat yang sama. Para elit yang sebenarnya sederhana saja. Banyak dari ujian ini yang sudah meningkat bangsawan. Ars Filsard tahu ada orang di atas mereka. Dia menyadari dia unggul bahkan lebih sekarang. Tiba-tiba gemetar ketakutan dan kecemasan mengisi aula dalam waktu singkat. Alasan untuk kecemasan ini dan emosi aneh adalah jejak dari satu orang, Direktur Duke Academy. Dia berbicara kepada para siswa dan berkata dia bersyukur atas kesempatan untuk menerima mereka. Melihat Duke, Ars menduga bahwa orang itu harus berada di suatu tempat sekitar 40,0 tahun, usia yang sama seperti ayahnya. Hanya melihat cara dia berjalan cukup untuk memberitahu Anda bagaimana kuat dia. Otot-ototnya seperti baja marah, yang hanya bisa diperoleh melalui pertempuran nyata. Energi ajaib yang mengalir dari tubuhmu selalu halus dan stabil. Jadi ada beberapa orang di akademi ini yang bisa bertarung. Ars Filsard mendengar suara Direktur Duke lagi. Dia mengatakan ada phrase yang tidak berubah dikenal sebagai komitmen dari aristokrasi. Hari ini, istilah ini mudah disalahgunakan oleh banyak orang. Tapi mereka yang lahir dengan kemampuan untuk menggunakan sihir harus melindungi mereka yang lahir tanpa itu. Ini pengetahuan awalmu. Direktur menekankan bahwa kata-kata menjadi salah satu aturan akademi ini. Mereka 150,0 orang yang dipilih untuk melindungi yang lemah. Direktur mengatakan dia ingin semua orang ingat bahwa ketika mereka mendedikasikan diri untuk belajar di akademi ini. Dia sekali lagi ingat aturan ketujuh Royal Academy. Event Candara 61,0, 1,00, 4,0, 80,0 mereka yang terlahir dengan kemampuan menggunakan 60,0, 1,00 yang tanpa sihir. Aku terlahir tanpa sihir.
melindungi sihir dilakukan menggunakan sihir Ichamlev, jangan terapkan sihir. Penonton mulai bertepuk tangan. Itu adalah akhir dari pidato direktur. Arsu sebagai rakyat biasa menemukan orang munafik ini. Pemuda itu mendengar percakapan di lorong. Hadiah itu berbicara tentang fakta bahwa sutradara adalah seorang komandan ksatria. Ars Filsard mengerti mengapa Dub meninggalkan kesan yang kuat setelah presentasinya. Itu karena dia seorang ex-kuda. Ksatria dan guilds ada sebagai dua sisi dari koin yang sama. Mereka didirikan untuk melaksanakan pekerjaan satria. Yang terlalu kotor bagi mereka, tidak heran fresh dangkal datang dari seorang pria seperti dia. Ors tahu bahwa dengan akhir upacara masuk kelas divisi akan dimulai. Siswa baru akan dibagi menjadi 5 kelas dari sebuah TUI setelah ini terjadi. Ternyata gadis-gadis, Rin dan Rua, berada di kelas yang sama dengan Ars. Rua menambahkan bahwa itu sangat bagus untuk bersama Ars. Dan pemuda itu berpikir bahwa ia terus menabrak dua ini sejak ujian masuk. Setelah itu, guru menyarankan pindah ke Kencan. Dia bilang namanya Liara. Dia akan menjadi guru mereka untuk beberapa tahun ke depan. Ors sangat senang untuk berpikir bahwa gurunya tidak seperti Babu Hara, dan tampaknya beberapa guru yang merawat bentuk tubuhnya. Kemudian guru menjelaskan sistem poin dasar akademi. Dia menyarankan semua orang memeriksa kartu siswa mereka. Ars Filsard dengan patuh mengambil kartunya. Liara mengatakan huruf-huruf spi mewakili titik-tik catatannya. Ini berarti bahwa mulai sekarang, masing-masing dari mereka akan bersaing dengan orang lain, menempatkan space mereka beresiko. Ars mendesis dan berpikir tentang bagaimana kelangsungan hidup yang terkuat dimulai. Liara berpikir sejenak dan meminta maaf untuk kalimat sebelumnya yang tampaknya kasar padanya. Dia bilang aku harus mengulang. Dia tidak merekomendasikan pertarungan. Mereka adalah representasi numerik dari skor mereka. Kemajuan dalam karya akademi akan tergantung pada jumlah ini. Selain itu, orang-orang dengan nilai tinggi akan memiliki hak istimewa. Setiap orang harus mencoba untuk mendatkan mereka dengan cara apapun yang tersedia. Ars Filsard berpikir sistem ini sangat sesuai dengan keinginan Anda. Dia hanya berharap para bangsawan tidak akan memiliki keuntungan lagi di sini baik, meskipun mungkin itu hanya keinginan. Tapi tetap saja, kehidupan sekolahmu sudah dimulai. Masih ada beberapa hal untuk membiasakan diri. Tapi begitu ia mendapat tangannya, kehidupan sekolahnya cukup nyaman. Pada siang hari, ia berada di kelas, dan di malam hari ia bekerja untuk Perikino. Bahkan setelah insiden terakhir di klub, dia sangat sibuk. Pemimpin Gen ditemukan dengan sisa-sisa obat yang disebut Di satu sisi, pengguna obat ini merasakan tingkah euforia yang ekstrim. Dan di sisi lain, memungkinkan untuk menggunakan kemampuan tempur tersembunyi pengguna. Semua kualitas ini membantu Dit mendapatkan reputasi sebagai obat paling berbahaya dalam sejarah. Jika ada sesuatu dia mengeluh tentang di game, itu kelas. Pidato guru dalam kuliah membuatnya tertidur. Dia tidak punya waktu untuk menulis guru. Teman-teman Anda juga mengatakan bahwa kelas di sini berada pada tingkat yang berbeda. Ars Filsard memiliki pendapat yang berbeda. Dia tidak berpikir itu karena ada pelatihan tingkat tinggi. Hanya saja Profesor Bubahara tidak memiliki keinginan untuk mengajar siapapun. Pemuda itu takut bahwa ia benar-benar harus bertahan selama 3 tahun. Ini mengerikan. Sementara Ars Filsard duduk di Profesor Bubahara kuliah, ia tiba-tiba mendengar dia berbicara dengannya. Bubahara menyuruhnya untuk pergi ke papan tulis dan memberikan contoh. Pemuda itu pikir dia telah memanggilnya ke papan tulis. Saat ia melihat Ewas Apos membayar banyak perhatian pada pidatonya. Sementara itu, guru menunjukkan pertanyaan kepadanya dan mengatakannya harus menempatkannya bersama-sama usaha dipertaruhkan. Jika dia menjawab, dia mendapat 100,0 spi.
Namun, jika ia tidak menjawab, ia akan kehilangan 100,0 SP singkatnya. Dia akan berada di jalur terpendek untuk gagal tahun ini. Ars Filsard sekarang mengerti tujuan Bubahara. Dia membaca masalahnya dan menyadari bahwa itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditemukan dalam buku teksnya. Dia yakin guru berpikir bahwa tidak ada seorang pun di kelas ini akan mampu memecahkan masalah ini. Namun, Ars Filsard memecahkan masalah ini sangat cepat dan saya berpikir bahwa baginya pertanyaan seperti itu tidak lebih sulit daripada berjalan di taman. Sebagai tambahan, pemuda itu menunjuk kepada guru bahwa dalam tugasnya, lingkaran ajaib memiliki beberapa kekurangan. Dan ia mengoreksi mereka. Bubahara sangat marah. Dia hampir kena serangan jantung. Dia memuji Ars secara paksa, membiarkan dia kembali ke tempatnya. Guru mencoba untuk menyembunyikan emosinya, tapi itu ditulis di wajahnya. Bubahara dipaksa untuk memberikan anak muda 100,0 poin dan jabatannya meningkat dari FGI. Ketika Ars datang ke tempatnya, ia melihat berapa bak paralel dari sesama praktisi diluncurkan ke arahnya. Tapi dia tidak bisa menyalahkan mereka. Dia meragukan bahwa mereka akan senang untuk orang-orang biasa yang mampu mengambil tempat pertama. Saat istirahat makan siang, Ars Filsard pergi ke kantin bawah tanah akademi. Untuk makan siang, ada bebek panggang dengan saus anggur merah. Apapun itu, istirahat makan siang adalah acara yang paling diharapkan dari kehidupan sekolah Anda. Jumlah besar makanan yang disajikan untuk makan siang sekolah normal hanya mengejutkan. Dia melayani piring, mendengar murid-muridnya berbisik tentang dia. Ars Filsard sudah digunakan untuk pengobatan semacam ini meskipun mengingat ia tidak membuat banyak teman, itu baik baginya. Ketika ia akan mulai makan, Rina dan Rua datang kepadanya. Mereka memintaku untuk duduk bersamanya. Rina duduk di depannya, dan Rua duduk di samping anak itu. Ars Filsard terkejut oleh ukuran besar pasta bahwa Rina miliki. Dia bertanya tentang hal itu. Gadis itu bilang tidak ada yang bisa dia lakukan. Aktivitas otak membutuhkan banyak energi. Ars Filsard pikir ia sekarang mengerti alasan untuk bentuk yang baik. Sekali lagi, tampaknya bahwa mereka telah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Tapi dia tidak bisa ingat. Dia takut merasakan deja vu yang mengganggu. Dari sudut matanya, Ars melihat dua siswa menatapnya cemburu. Sepertinya dia menjadi iri setengah dari siswa laki-laki. Itu tidak masuk akal. Mengingat penampilan Rina tampaknya menjadi satu-satunya fitur halus yang dia miliki. Roy, bagaimanapun, mengatakan itu benar-benar luar biasa di kelas terakhir. Lalu dia bertanya di mana ia telah belajar sihir tersebut. Ars Filsard menjawab bahwa itu bukan urusannya. Gadis itu memintanya untuk tidak terlalu buruk. Setelah semua mereka berada di kelas yang sama, itu pasti takdir. Ars pikir gadis ini, Ryua, sangat menjengkelkan meskipun penampilannya. Kemudian Rina berpada pemuda itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia dan Riwa akan membentuk kelompok untuk menyelesaikan tugas. Apakah dia ingin bergabung dengan mereka? Pemuda itu terkejut. Dia tanya Rina tugas apa yang dia bicarakan. Dia menjawab bahwa Royal Academy of Magic menerima beberapa tugas di luar sana jika siswa dapat menyelesaikan tugas yang sulit. Mereka akan dihargai dengan sejumlah besar spis. Ada cara berbeda untuk mendapatkan usaha bersama. Ars dengan senang hati memikirkan apa artinya. Ada cara dia bisa menyelesaikan sekolah bahkan tanpa mengambil pelajaran tidak berguna ini. Rina menambahkan bahwa menyelesaikan tugas tersebut wajib untuk kelas tinggi. Dan mereka akan mulai hari ini. Ryua segera membuat daftar tugas yang tersedia di depannya dan mengundang Ars untuk memilih apa yang dia suka. Dia melihat daftar dan menyadari bahwa sebagian besar tugas-tugas itu difokuskan pada berburu monster atau menangkap penjahat. Mereka semua terpaksa mempertaruhkan nyawa mereka. Setelah Ars meninjau daftar, Rina bertanya apa yang dia pikirkan tentang dirinya.
Pemuda itu berkata untuk menyerah. Mencoba untuk menyelesaikan tugas ini dengan tingkat kekuatanmu akan mirip dengan bunuh diri. Ini seperti menjatuhkan beberapa domba untuk menangkap serigala. Hasilnya sudah jelas. Riwa memintanya dengan marah. Apa maksudnya mereka hanya domba? Asfil Silsar menjawab bahwa kurangnya pelestarian dirinya membuatnya lebih buruk. Tak satu pun dari tugas-tugas ini yang hampir cocok untuk pesulap pemula. Dan perburuan kriminal ini sangat menakutkan. Jika gadis-gadis mengambil tugas ini, mereka pasti akan dimakan hidup-hidup. Dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi, pikirnya. Rina, sementara itu menangis dan berkata dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Jadi dia berpaling ke temannya dan berkata mereka akan pergi. Dia seharusnya mengandalkan orang asing adalah ide yang buruk. Ars berbisik setelah mereka bahwa ia pasti akan make up. Dia yakin mereka memiliki keadaan mereka sendiri, tapi dia tidak peduli. Dia sudah sibuk dengan pekerjaannya. Dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang rekan-rekannya. Pekerjaan datang pertama.